Malam, ketemu lagi dengan kami di Krapu Channel dengan saya Ade Gondrong. Kali ini saya punya tamu yang luar biasa dari Ganjarian Spartan. Ya, Bang Ade. Sebelah saya persis ini adalah Bang John. Bang John, siapa tolong jelaskan nih, sampaikan kepada pemirsa. Ya, terima kasih Bung Ade, selamat malam teman-teman semua. Saya John Sitorus dari Ganjarian Spartan. Saya kebetulan menjabat sebagai Wadan Humas di Ganjarian Spartan. Jadi kalau ada apa-apa, kalau misalnya ketum berhalangan dan sekjen, ya saya nanti yang membicarakan kepada halayak Gitu ya. Humas berarti ya. Humas. Dan saya hubungan juga masyarakat. Ya, dan saya juga dikenal di media sosial dengan nama John Sitorus. Gitu. Oh, di mana aja tuh John Sitorus itu? Di Twitter sama semua. Di Jadi Twitter, kalau, di iya, Facebook, IG juga. di IG juga. TikTok Jadi, masuk, Bang? TikTok ada juga. Wih, keren. Lumayan juga di sana. Lumayan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari saya, ya inilah John Sitorus. Ini ya, ya perhatikan ya teman-teman ya. Ini tampangnya John Sitorus, berbeda sama di profil katanya. Nah sebelah ini juga luar biasa teman Ya, kita Bang. dari luar nih, luar Jawa maksud saya. Sama juga sebetulnya, sama-sama. Oh sama ya, tapi kan dia di sana tinggal. Ini Bang Boni, silakan kenalkan Bang. Ya, terima kasih Bang Ade. Saya Boni Siagian, yang dimana memang jabatan saya di Ganjarian Spartan sebagai Komandan Regional 1 yang melingkupi Aceh dan Sumatera Utara. Aceh dan Sumatera Utara. Betul Bang Ade. Waduh. Itu untuk zona kita yang bisa memenangkan Pak Ganjar. Wah, jadi siap ya untuk wilayah itu ya? Siap banget, siap, harus. gitu. Oke, jadi gini, saya cuma ingin bertanya sekali. Ganjarian Sparta kemarin nih terakhir ngapain aja sih? Udah banyak gitu? Apa dari dulu? Oh silakan, Bang Jan juga apa-apa? Oh iya. Yang terakhir itu kemarin, ya tentu karena kehadiran Pak Ganjar yang ke markas kita ya. Oke. Markas besar itu. Oh secara pribadi ya? Secara pribadi datang beliau. Gitu ya? Jadi sebetulnya udah direncanakan dari dulu, tapi memang ada beberapa halangan, nggak jadi. Kemudian kemarin beliau khusus datang. Khusus datang, luar Iya biasa dong. Ganjarian. Nama kita aja, nama beliau. Ganjarian. Oh iya betul, Ganjarian ya, iya. Jadi- Mengingatkan saya sama Gus Durian. Jadi sebetulnya nanti ada juga nanti ide-ide di belakang beliau. Mungkin nanti akan menjadi sebuah ideologi juga di belakang, ya kan? Ideologi. Ya, pemikiran Pak Ganjar nantinya bagaimana, kemudian ide-idenya mungkin gitu. Itulah yang membuat kita juga gitu. Kemarin beliau datang ke rumah markas besar kita. Ya, walaupun nggak besar-besar amat, tapi kita menyebutkan markas besar Ganjarian Spartan. Wah, besar dong sampai Pak Ganjar Iya. sana kan luar Iya. biasa gitu. Mas Ganjar aja belum pernah kesini loh. Amin, amin. Lebih hebat berarti. Semoga kesini, kita doakan ya. Semoga Mas kesini ya. Ganjar ke tempat kami ya, Krapu Channel ya. Oke, terus selain itu langsung kegiatannya kalau langsung masuk ke masyarakat gitu? Sebelum itu kebetulan memang minggu sebelumnya kita mengadakan kegiatan giat pembagian air bersih. Pembagian air bersih. Di Kabupaten Bogor. Bogor, kecamatannya? Ada 2 kecamatan, Lewisadan dan Cigudeg kemarin. Oh, Cigudeg sama Irisadan. Kita membagikan itu ada 160 liter. 160.000 liter. Wih, berapa tangki ya gitu? Berapa Itu truk tangki? 20 truk. 20 truk ya. Jadi sebetulnya kita bukan kaleng-kaleng juga membagikan. Oh iya, kalau truk tangki bukan kaleng-kaleng, Bang. Kalau misalnya di media lain kan satu lembaga aja bisa hanya membagikan 10.000 udah masuk berita gitu. Kita kemarin itu beneran 160.000 liter. 160.000 liter ya. Kita- Itu teman-teman Ganjarian Sparta yang kerja Iya, atau gimana? Kita yang kerja itu kita juga dari Komnas, kemudian dibantu dan sebetulnya lebih diperan utamakan oleh Spartan-Spartan yang di Kabupaten Bogor. Teman-teman Spartan ya. Ada Mas Ariken, ada Mas Adi, gitu, ada Mas Bahar dan sebagainya. Mereka lah yang menentukan titiknya di mana saja. Kemudian kita datang ke bawah untuk sebetulnya hanya untuk membantu backup aja gitu. Membantu untuk memastikan ini acara berjalan dengan lancar kemarin gitu. Dan kebetulan saya ketuanya diberi amanah oleh Ketua Umum dan Pak Sekjen. Ya, saya jalankan setuntas mungkin. Kita sesuai dengan amanah Pak Ganjar ya. Kalau ini kan mengingat karena bencana El Nino. Oke. Mengakibatkan Panas semua nih ya daerah-daerah ya. panas, iya. Apalagi daerahnya dia tuh. Panas sekali ya. Panas ya sana, Bro? Panas banget, panas banget. Wah. Bencana El Nino ini diperkirakan nanti efeknya itu kekeringan sampai awal Januari 2024. Nah, data kita dari Kabupaten Bogor ternyata ada sekitar 30 kecamatan yang kekeringan. 30. Kemudian, oh iyalah saat ini kita belum mampu mengcover semua nih. Hampir semua memang kekeringan, tapi kita belum mampu. Tapi ayo kita bergerak turun ke bawah sesuai dengan instruksi Pak Ganjar, turun ke bawah
dengar keluhan mereka, pegang tangan mereka, salam, kemudian dengarkan. Habis itu kita mencari solusi bareng. Nah, kita temukan solusinya setelah temu data yang itu tadi, kita dengarkan keluhan rakyat juga. Jadi sebelum ini kita itu survei lapangan juga. Iya, kita mapping dulu, menentukan titiknya. Oh, ini yang paling terdampak. Jadi di antara yang paling kekeringan, ini yang paling kering sebetulnya. Oh, di sana. keringnya paling kering ya? Keringnya kering. Sedih banget. Kalau kita ke sana, oh iya, saya juga kepikiran, betul juga. Karena kemarin latar belakang ini juga dari Om Tasbi, Komandan Jawa Barat, mengusulkan, oh kita di sini, gitu. Kita menyalurkan airnya di sini, mereka sangat butuh. Saya ingat omongan Pak Ganjar itu ketika masih menjabat gubernur, kita harus turun memitigasi bencana kekeringan ini. Oke. Artinya, jadi message itu diejawatahkan begitu ya. Artinya pesan itu sudah dimulai sejak bukan hari ini saja, tetapi beberapa bulan sebelum hari ini beliau sudah memesankan di sana, dimulai dari Jawa Tengah oleh beliau, kemudian kita semua Spartan Indonesia, mungkin termasuk relawan lainnya juga gitu, dengan inisiatifnya kita menyebarkan ke seluruh Indonesia di mana daerah kekeringan itu masih satu masalah. Jadi isu iklim dibawa langsung ke grassroots penyelesaian ya. Jadi mengetuk, dan ini kalau bisa dikatakan ini semacam nano targeting gitu. Nano targeting betul. Iya banget. Nano targeting banget karena kemarin itu sebelum ada giat air bersih ini, saya kebetulan belajar dari diklat RGN juga tentang bagaimana cara kampanye nano targeting yang tepat. Jadi kita nggak perlu menargetkan banyak halayak, satu person by person aja, satu orang, satu dua. Nanti yang di bawah kita juga campaign ke orang lain, kita ajak gitu, sehingga menghasilkan di bawahnya itu kayak phone factor atau MLM gitu. Nanti di bawahnya kan akan banyak tuh. Oh, Shell ya, sistem Shell. Nah, jadi bukan hanya kita yang campaign, tapi yang di bawah yang kita ajak juga nanti akan campaign juga gitu. Ikut mengkampanyekan. Kembali ke air bersih tadi. Air bersih ini sebelumnya sangat efektif, luar biasa. Gitu. Kenapa? Begitu kita datangkan truk air bersih, kemudian nyampe ke lapangan, hitung aja berapa ratus orang yang butuh air bersih dengan hitungan 8.000 liter itu. Kebutuhan dasar. Karena itu kebutuhan dasar juga. Nah, di sana kita tidak mengajak orang untuk memilih Pak Ganjar. Yang kita sampaikan pertama adalah, Bapak Ibu, terima kasih ya sudah menerima air ini. Ini ada amanah dari Pak Ganjar. Ini air dari Pak Ganjar. Air ini dari Pak Ganjar. Iya. Message-nya sederhana itu. Sesederhana itu dulu gitu. Jadi kita sentuh hati masyarakat lewat kebutuhan dasarnya. Gitu loh. Kita jangan ujuk-ujuk ngajak Bapak Ibu harus milih Pak Ganjar ya. Gak itu ada kan ya. nodong. Oh itu tuh ya, itu kayak maksa gitu ya. Iya. Oh ini terima air, pilih Ganjar ya. Iya. Nggak begitu juga. Betul. Benar-benar yang dilakukan adalah karena ini grassroots, kemudian soft campaign. Sangat soft sekali ya. Iya. Ada air ya, tolong diterima. Bahkan berterima kasih air ini diterima gitu ya. Nah begitu mereka terima, mereka tuh bilang, ada beberapa videonya, nanti saya tunjukkan ke Bang Ade juga gitu. Mereka ramai-ramai, saya mau dong bikin video ucapan terima kasih, begitu. Oh, testimoni. Mereka yang minta. Akhirnya saya, ibu, ya boleh. Langsung saya videokan ya. Pakai HP langsung. Mereka bilang ramai-ramai, terima kasih Pak Ganjar, dengan mimik wajah yang senang karena tulus itu, ikhlas ya. Karena ya berminggu-minggu, berbulan-bulan mereka keringan di sana, Bang. Itu luar biasa. Kita turun di sana itu luar biasa dampaknya gitu. Dan seperti yang tadi, kita jangan langsung nodong mereka untuk memilih Pak Ganjar. Cukup sampaikan ada air dari Mas Ganjar, tolong terima. Betul. Dan memang Pak Ganjar dulu mengatakan begitu. Turun ke bawah, dengarkan masalah mereka, salami tangan mereka, dengarkan masalahnya, lalu ayo berikan solusinya apa. Mitigasi bencana, kekeringan El Nino ya. Untuk El Nino ini kebetulan kekeringan ya, kita ikut mitigasi bencana, salah satunya adalah menyumbangkan giat air bersih juga. Luar biasa. Salut dari Spartan. Itu kan di Jawa Barat. Iya. Nah, ini di Aceh sama Sumatera gimana nih? Kita mau denger nih rencananya gitu. Gimana nih? Jadi memang kalau untuk di Aceh dan Sumatera, Bang Ade ya, kita memang di situ akan membuatkan suatu kegiatan yang dimana fogging. Nah, fogging untuk DBD. Oh, kenapa pilihannya fogging? Karena gini, kita menyampaikan ini bahwasanya dari Pak Ganjar kita memberikan mereka fogging itu kan sebenarnya sangat-sangat apa ya kalau kita bilang khawatir sekali apabila masyarakat itu kena penyakit DBD. Itu taruhannya itu nyawa loh. Nyawa betul, resikonya tinggi sekali. Iya. Jadi kita menyediakan payung sebelum hujan.
Oke, pencegahan ya. Pencegahan. Jadi maksudnya pada DBD ini kan biasa sebelum musim hujan Oke. dan sesudah musim hujan. Nah, pada saat musim hujan ini kan paling ini kita nanti bermain di bulan-bulan 11 atau bulan 12. Desember. Desember kita akan menyemprot dan kita itu juga harus ada persetujuan dari RT atau Lingkungan, setuju bahwasanya misalnya wilayah ini mau kami semprot dari. Tapi kalau lagi nyemprot gitu bawa seragamnya Ganjar apa gimana? Ya pastinya kita mengenalkan diri kita. Oh, oke. Dengan identitas kita dan kita bicarakan nanti ini loh Pak Ganjar mau menyemprotkan kita supaya kita jauh daripada DBD. Bawa APK nggak, kaos apa stiker juga? Dan itu kita akan siapkan juga. Siapkan juga. Yang harus dikasih. Lo mau go fogging tapi terima stiker ya pasti. tidak. Mau dia nerima mau dia tidak tetap kita di fogging. lakukan. Jadi tanpa ini ya. Betul. Tanpa ada syarat. Yang penting lingkungan itu beres di fogging ya. Betul. Tapi kalau misalnya dia menolak boleh juga dong. Boleh. Boleh. Jadi kita nggak harus memaksa. Katanya oh enggak, saya misalnya dari paslon A katanya ya udah. Memang Alasan politik. Iya, Bukan istilahnya. gara-gara rumah gue lebih Enggak. enggak. Ini biasanya di lapangan seperti itu. Terjadi juga. Terjadi Oh. sekali. Jadi apa ya namanya? Ini terkadang masyarakat juga kan mereka karena muda dalam arti kedoktrin sama temennya atau tetangganya bahwasanya mereka ke bawah. Nah, kita Ganjarian ini memang harus sampai grassroots akar rumput ya. Seperti apa sih caranya menyentuh dengan sistem seperti tadi Bang John untuk air bersihnya. Yang mau kita bantu kita bantu, tidak mau bantu tidak ada paksaan. Iya. Apalagi kalau mau dibantu, oke, tapi kita tempel stiker nggak harus. Iya. Nah, kita dengan menyentuh mereka dengan foggingnya. Karena kenapa? Memang masyarakat itu kan akan keluar karena nggak mungkin dong masyarakat di dalam kita semprot. Nah, itulah yang memang menyentuh hatinya masyarakat. Dan itu dengan yang positif. bahwa kita relawan itu mendengar langsung masyarakat. Betul, karena kalau melalui instansi itu masa prosesnya panjang. Oh, birokrasi. Iya, nggak segampang itu. Kalau kita kan karena kita punya dan itu harus standar. Lebih luas, lebih cair. Betul. Ya? Relawan Iya, gitu ya. dan itu juga kita harus ada standarnya juga. Saya itu minta izin ETRW, lingkungan. Tanpa ada izin ya kita tidak mungkin melakukannya. Harus ada izin. Akhir juga begitu ya. Akhir juga begitu. Langsung direct, langsung izin apa namanya? Pasti ya RT RW ya tokoh setempat. Ya, dan yang paling penting Bang gini, kehadiran kita di sana itu adalah representasi dari wajah Pak Ganjar. Karena apa? Kita lihat siapa pemimpin yang selama ini yang paling sering turun ke bawah. Semua orang pasti ngomong Pak Ganjar. Turun ke bawah ya. Turun ke bawah. Yang lain di atas terus ya. Ya, Jangan itu dong. yang paling sering saya kan bicara. Yang paling sering. Yang lain nggak ada. Kalau kita mau hitung, dalam seminggu mungkin beliau bisa turun 3, 4, sampai 5 kali. Langsung ke masyarakat ya, Bahkan menyapa. bukan secara kampanye saja. Nah, itu yang kita representasikan, Bang. Oh, ketika kita turun ke bawah, ini merepresentasikan Yes. Pak Ganjar menyentuh rakyat. iya, kita hadirkan wajah Pak Ganjar. Mungkin mereka juga banyak yang udah kenal nama Pak Ganjar, tapi mereka belum pernah ketemu. Makanya kita hadir ke bawah, kita hadirkan wajah Pak Ganjar di bawah. Kita sentuh tangan mereka, hati mereka. Kita dengarkan mereka. Kenapa? Pemimpin itu adalah pemimpin yang mau mendengar. Dia harus rajin mendengar. Kalau dia hanya sekedar mau didengar saja, itu bukan pemimpin. Itu bos. Itu bos namanya. Ngebos itu namanya. Terus di Aceh sama Sumatera itu Siap. sebetulnya petanya gimana? Relatif Mas Ganjar sudah banyak dikenal atau kira-kira? Khususnya untuk di Aceh terlebih dahulu ya. Memang di situ kurang. Memang kurang. Karena mereka itu ya pada dasarnya memang partai lokal ya. Oh, karena partai lokal iya, Aceh banyak khusus di ya. situ khususnya. Makanya jadi agak kurang. Tapi dengan adanya keberadaan relawan ini, mereka akan terbuka. Oh, langsung mengusut Iya, gitu ya. ke akar rumput. Wah, Pak Ganjar ya? Iya. Kita bilang Pak Ganjar itu sosok siapa sih sebenarnya? Kita bilang Pak Ganjar itu adalah memang dia mantan dari gubernur Jawa Tengah. Kita bicara. Nah, mereka akhirnya gubernur Jawa Tengah bisa karena handphone itu mereka megang. Oh, cari tahu deh, searching gitu ya. Oh ini, Rambutnya putih kayak saya. ada. Jadi sebenarnya juga mereka masyarakat kalau khususnya di Aceh itu kalau memang kita bicara dengan ada bukti mereka jadi memahami. Nah jadi memang kayak kita relawan ini tidak hanya
untuk hanya infrastruktur, tapi juga kita harus sampai ke akar rumput. Akar rumput, Iya. menyentuh apa yang dibutuhkan Oleh masyarakat. Iya. Ini ya. Karena kita juga bicara ya kalau halnya kita masyarakat biasa, siapa lagi yang nggak kita wakili dari Pak Ganjar? Kami bilang itu. Karena selama ini kan kita hanya mimpi. Kayak saya dulu waktu SD, kamu sudah menjadi apa presiden? Tapi hanya mimpi. Iya, sama sih gak mau jadi mimpi doang. Iya. Mau jadi dokter nggak triliun. Tetapi dengan adanya halnya awal daripada Pak Jokowi, itu kan terbuka. Oh. Wah, bisa kok orang biasa jadi presiden? Kenapa Oh, tidak? luar biasa. Nah, apalagi memperjelas apalagi Pak Ganjar jadi presiden, itu akan memperjelas bahwasanya hal manusia biasa ini akan memang bisa Saya menjadi jadi pemimpin pemimpin. negeri. Iya. Iya, wih. Itu memang harus kita terapkan. Jangan hanya mimpi-mimpi, akhirnya ya ke bawah mimpi. Karena kenapa? Ini yang saya lihat dari selama Pak Ganjar yang di mana teman-teman mau mencalonkan beliau, tidak ada janji-janji. Oke. Dia kerja dan kerja. Yang tahu cuma kerja dan Kerja dan Iya. kerja. Untuk janji mau A, janji mau nggak ada. Udah lewat. Nggak ada, udah lewat. Padahal saya bilang kerja. Iya. Masyarakat akhirnya bicara janjinya apa? Nggak ada janji. Ya pasti dia akan kerja untuk masyarakat. bukti. Kerja nyata dan bukti. Itu Pak Ade. Tuntas. Tuntas. Iya. Nggak gantung. Oke, jadi kalau masalah tuntas, kita akhirnya saya sih teringat sama Mas Ganjar tuh yang beberapa belakangan ini ya menjelaskan kalau kalau kerja seperti tadi nano targeting langsung ke akar rumput selesaikan masalah, kemudian juga menyelesaikan masalah yang apa namanya, saya kira juga kalau El Nino tuh kaitan sama lingkungan ya. Nah, Mas Wisnu sama iklim lingkungan atau isu-isu lingkungan terutama kayak apa ya biasalah gitu kayak kendeng gitu. Nah, terus ini apa namanya tuh wadas dikaitkan dengan paling mutakhir nih. Iya. Apa namanya? Rempang. Ah, ini gimana Bang Joni? Ya, kalau kemarin beliau sudah menjelaskan di UI sama di UGM juga ya. Yang paling utama dari ini adalah soal komunikasinya, bagaimana nanti melibatkan masyarakat juga dengan tokoh-tokohnya juga gitu. Jadi pemerintah itu jangan dilihat hanya sekedar datang kemudian pengennya ini. Saya kasih contoh, saya agak lupa namanya. Ketika Pak Ganjar itu membuat jalan tol. Oke, yang di Kudus ya, di Pahara. Kudus ya itu ya. Kemudian ada rumah penduduk yang memang tidak mau digeser. Akhirnya jalan tol itu muter lewat sana. Oh, itu jalannya Brexit tuh. Iya, yang Brexit ya. Nah, itu kan salah satu contohnya. Artinya penyelesaian beliau di Jawa Tengah dulu itu mengedepankan prinsip humanisme. Gitu loh. Pendekatan. Nah, pendekatannya begitu. Kemudian nanti ketika dan satu lagi yang saya salut sama beliau, pemimpin tertinggi harus turun ke bawah. Oh, itu bukti ya. Bukti. Itu ditekankan di UGM kemarin. Saya, ketika itu saya ingat Wadas, beliau berapa kali turun ke Wadas? Di Wadas juga Iya, turun ya. berapa kali beliau mendatangkan warga Wadas ke kantornya. Kemudian dicari kesepakatan bersama, oke lah, masalah solusi itu tertentu bukan hanya soal ganti rugi. Ya, ganti rugi itu hanya sekedar materi, tetapi juga di sana ada jaminan fasilitas lain gitu. Kemudian hak nanti tanahnya kan sebetulnya yang digunakan itu bukan wilayah atau perkampungan itu sebetulnya, tapi tanah yang dekat dengan perkampungan sebetulnya. Artinya warga masih tetap punya hak nanti di sana gitu. Dan pendekatan humanisme itu yang selalu ditekankan dan saya selalu salut sama beliau. Itu yang dikedepankan gitu. Jadi ingat kata beliau, hadirkan pemimpin tertinggi turun ke bawah. Wah. Sekecil apapun itu masalahnya. Jadi untuk masalah Rempang optimis ya bisa selesai dengan Mas Ganjar. Optimis selesai. Wih. Dan kalau kita juga mengikuti sebetulnya Pak Bahlil kemarin saya sudah melihat arahnya udah positif sebetulnya. Udah bagus ya. Komunikasi begitu Pak Bahlil turun. Saya juga yakin kenapa Pak Jokowi menurunkan Pak Bahlil. Beliau tuh punya komunikasi yang bagus itu dengan masyarakat. Terutama karena Pak Bahlil itu berasal dari golongan sama kayak saya juga. Rakyat biasa. Iya, Ya. rakyat Kalau saya kan rakyat jelantah, beda lagi. Sama saya juga gitu loh. Nah itu ketika beliau turun ke bawah, beliau paham masyarakat itu butuhnya apa gitu. Bagaimana cara mengkomunikasikannya dan juga yang paling penting mendengar. Itu yang dilakukan oleh Pak Ganjar selama ini gitu juga. Jadi kalau misalnya oke lah syukur-syukur nanti di Rempang selesai, kemarin saya udah lihat ada perubahan yang positif juga, ada arahnya kayak udah mau selesai juga gitu. Oke. Jadi kalau nanti Mas Ganjar lanjutkan tuntas ya pasti. Tuntas. Saya akan ya. tuntas, iya. Seperti juga yang Kendeng dan Wadas ya Wadas kira-kira juga. gitu ya. Cep. Nah, terus kalau misalnya setelah ini
barangkali ada nggak nih simbol-simbol lain nih yang kita lihat dari Mas Ganjar belakangan ini ya, atau yang ditambahkan oleh Pak Jokowi bahwa Ganjar adalah penerus Jokowi. Gimana, Mas Sebetulnya kalau kita melihat, nggak usah kita analisa dalam-dalam gitu loh. Kita lihat aja. Kita analisanya sekarang nggak dalam, kita analisanya bel, analisa gembel. tapi ini nggak perlu harus pakai teori dan ini segala. Itu daki-daki urusan kita, Pak. Kita lihat aja beliau ada di partai mana, mereka berdua gitu. Itu dulu yang pertama gitu. Oh, beliau satu dibesarkan partai. di mana gitu. Sama-sama merah, sama-sama merhen kalau buat saya sih. Betul. Kemudian yang kedua, beliau ini punya karakter yang sama. Dari mana taunya? Dari mana tahunya, kita semua, bukan hanya saya yang tahu, abang juga tahu gitu loh. Kita lihat beliau rendah hati, sosok yang merakyat, yang paling sering turun ke bawah, dan itu konsisten, bukan hanya saat kampanye saja. Oh, tidak dibuat-buat ya? Itu mendarah daging, itu dia gitu. Jadi bukan karena pencitraan gitu. Bukan karena pencitraan gitu. Kemudian yang ini lagi, saya salut juga sama Pak Ganjar. Beliau sedang selalu berusaha untuk berdiri di kaki sendiri, bukan untuk bergantung pada orang lain. Gitu. Jadi kita lihat saja ketika ada gagasan di UGM, termasuk di UI juga, dia tuh gagasannya original. Bukan karena meniru atau plagiat dari tokoh lain gitu. Jadi dia punya solusi tekniknya. Benar-benar asli pemikirannya Pak Ganjar. Yang paling penting adalah dia sudah pernah melakukan, termasuk soal pendidikan contohnya. Untuk mengentaskan kemiskinan bukan pakai makan gratis, bukan karena makan gratis tadi dan hal lain-lain, tapi Pak Ganjar membuat sekolah gratis SMK, ada 18 itu. Iya. SMK Jateng boarding lagi. Boarding. Jadi di asrama gitu ya boarding. Ini siswanya siapa? Itu siswanya dari golongan keluarga miskin. Kemudian mereka nginap di sana gratis, asrama gratis, sampai lulus gratis semua. Begitu lulus pun mereka diberikan pekerjaan, bahkan di luar negeri kemarin saya cek itu ada gajinya 25 juta per orang. Disalurkan ke sana. Sampai ke luar negeri. Yang mau lanjut kuliah, monggo. Mereka rata-rata masuk PTN. Yang mau kerja dalam negeri bisa juga. Mereka rata-rata masuk perusahaan yang bonafit juga. Wih, keren. Artinya apa? Di sini Pak Ganjar itu tidak hanya sekedar meniru. Enggak, modalnya dia bukan meniru karya orang. Modalnya beliau adalah turun ke bawah, lihat masalahnya apa, masyarakat butuh apa. Oh, ini orang miskin nggak mampu sekolah. Cara mengentaskan kemiskinan bukan dengan menyuapi orang makan, tapi perbaiki masa depan mereka lewat pendidikan. Jadi kalau ada satu anak yang ikut di situ, kemudian agak lama sih ya, 3-4 tahun kan ya, 3 tahun belajar, 1 tahun kerja, mengangkat ekonomi yang ini, jadi yang di bawah. Jadi kemiskinan struktural bisa diselesaikan ya, walaupun jumlahnya memang di 18 sekolah itu udah banyak gitu. Ya udah banyak gitu, dan memang dalam untuk mengatasi kemiskinan kita harus berinvestasi, Bang. Gitu. Kalau kita menyuapi pakai makan gratis, itu namanya ngutang. Beda. Jadi ngutang sama investasi itu beda. Beda ya. Investasi memang jangka panjang, tapi kalau misalnya ngutang dampaknya cepat, tapi jangka panjangnya itu ini nggak ada efeknya sama sekali gitu loh. Oke, siap. Nah, kalau gitu sekarang menurut Bon gimana nih? Siap. Ada nggak tanda-tandanya itu dari Pak Jokowi penerusnya ke Mas Ganjar? Ya, mungkin yang baru sekarang kita baru lihat ya. Kebetulan Pak Jokowi itu kan lagi di IKN. Kemarin di IKN. Nah, itu kan lagi nanam pohon tuh. Pohon apa namanya, beringin, kembang. Beringin Golkar dong, Bang. Nah, sekarang bukannya menandakan beringin itu Golkar, sama juga dong, Garuda itu Gerindra dong. Bisa, gitu juga. Nggak bisa begitu. Nah, berarti kan menandakan supaya IKN itu sejuk kan, karena pohonnya gede ya kan. Nah, rindang. Rindang. Nah, di situ ada kode khusus, saya bilang kesamaan saya di mana yang bisa meneruskan program-program saya yang sedang saya jalankan saat ini. Nah, disitulah harus kekembaran itu kita lihat. Apa kalau dibilang kalau kayak anak itu kan ada dari rahim yang sama, orang tua yang sama, partai yang sama, nggak nyebut apa partai terus kita jadi di situ membaca. Jadi yang di mana ada orang kompetitor atau lawan daripada Pak Ganjar begini ya biasa aja. Yang pasti ini mereka nih satu rahim, yang rahimnya sama dan ini mereka kembar.
Oke, pohonnya kembar, Iya. identik sama gitu. Dan kerjanya nggak set kan Oh, gitu gitu ya. sama Sat Pak Jokowi gitu juga, Pak Ganjar juga begitu set. Malah lebih cepat malah. Lebih mudah iya, jadi kita sebagai masyarakat biasa awam kita akan melihat ya siapa lagi sih selain Pak Jokowi penerus daripada Pak Jokowi ini untuk tongkat estafetnya ke Pak Ganjar. Sebagai Karena itu, penerus, ya. Iya dong. Karena kenapa? Contoh di DKI udah pernah bicara ngaur ngidul calon gubernur yang penggantinya Ahok. Kalau di Jakarta nggak ada ngalor ngidul, utara selatan. Iya, betul. Tetapi idenya oke. ternyata hanya nambah-nambah bahasa kayak KJP plus. Maknanya sama kan gitu. Saya tadi ke rumah sakit, di rumah sehat. Iya, Rumah sehat. Jadi bisa lihat form-formnya rumah sakit. Ini gimana? Itu dia. Jadi yang nyata dan cepat gesit itu hanya di Pak Ganjar. Oke. Iya. Karena dia sehat dalam arti beliau juga sering olahraga, dan itu membawa akal sehat kita terbuka terus. Iya, karena kalau kita tidak berolahraga, itu akal sehat kita kayak agak kurang. Oh ya betul. Itu ada kurang olahraga, maka rekaman yang banyak rekam medis ya. Kan banyak tuh bang, rekam medis ya bang. Iya. Itu loh. Jadi jelas sudah di mana sih yang harus kita memilih pemimpin untuk khususnya masyarakat biasa, apalagi abang bilang apa masyarakat jelata ya, yang dimana kita tidak hanya mimpi-mimpi, ya udah kita satukan tujuan. Pak Ganjar Pranowo lah yang bisa meneruskan program Pak Jokowi dan mimpi-mimpi kita akan tercapai. Siap. Tidak hanya mimpi di tempat tidur. Iya, kayak kita pilot tadi ya. Jadi kita sepakat nih. Sepakat. Ganjar penerus Jokowi dan Iya. tidak Setuju bisa. sekali. Betul. Setuju sekali. Mereka karena kembar. Ikan kembar tadi barusan nanam pohon beringin yang kembar. Siapa sih kembaran ini? Ayo masyarakat biasa pilih Pak Ganjar kekembaran Pak Jokowi. Siap. Kembarannya itu. Wah. Oke. Ada makna tersirat ya? Ada tersirat. Tapi tidak tersurat. Soalnya Ngatnya itu ini anak boleh bener ya. Baik, Bang John, last speak nih. Silakan, ini terakhir. Apa nih terakhir? Simpulan ya, simpulan. Dari saya sendiri, dari hal yang sederhana kemarin kami lakukan kepada teman-teman semua, baik siapapun yang belum mengenal Pak Ganjar, yang mendukung Pak Ganjar, atau yang mendukung yang lain gitu. Kita sedang berusaha menghadirkan wajah Pak Ganjar ke bawah, karena Pak Ganjar selalu membiasakan dan memang beliau selalu berpesan kepada kita, turun ke bawah, sentuh tangan masyarakat, dengarkan masalah mereka, lalu bicarakan, lalu solusinya berikan gitu. Artinya sebagai relawan hadirlah sebagai solusi, hadirlah sebagai solusi atas masalah, bukan menjadi bagian dari masalah. Oke, ikutlah dalam solusinya. Oke. Bang Bon, ya saya berpesan karena saya orang masyarakat biasa, bukan siapa-siapa. Ya pilihan kita. Sumatera pula ya. Sumatera, Aceh lah. Aceh lagi. Ya kan gitu. Siapa lagi kalau nggak Pak Ganjar yang memang bisa menjadi suatu impian kita untuk anak dan cucu. Ini bukan untuk kita loh. Ya, tidak hanya kita ya. Iya, Hanya enggak. kita ya. Karena untuk impiannya mereka ini loh. Apakah saya bisa sih menjadi tadi om bilang pilot ya kan? Kan gitu. Kalau tidak saatnya sekarang kita memilih untuk pemimpin berikutnya, bukan hanya untuk sekarang. Berikutnya semua ya, ayo kita cari sosok calon presiden itu memang benar-benar karya nyata. Itu loh, yang dimana yang sudah teruji Pak Ganjar. Dia udah DPR RI 2 periode, untuk gubernur 2 periode. Apalagi yang dia nggak ketahui? Sudah lengkap ya? Udah lengkap, udah. Legislatif, eksekutif. Ini akan jauh akan lebih baik yang akan dibuat negara Indonesia Lebih daripada Pak baik, Jokowi. lebih cepat, lebih Iya, kencang betul. gitu. Ini masyarakat biasa doang yang tahu. Kalau setengah ada. Kalau kata Pak Ganjar kemarin di Mabes Spartan, gaspol. Gaspol ya. Karena waktunya sudah dekat. Sudah lewat ya, kita gaspol terus ya. Iya. Baik, itulah pemirsa Kerapu obrolan saya bulan Ganjaran Spartan yang benar-benar Spartan kali ini setelah melakukan langkah langsung pada nano target marketing sesuai dengan manifesto Pak Ganjar. Dan kita juga bekerja tanpa hoak. Siap. Kita bekerja
tentang membantu masyarakat langsung ke Grassroots. Langsung real. Oke, saya pamit. Saya Ade Gondrong dari Globo Channel dan ini tamu saya John Sitorus. dari Ganjar Sparta. Boni Siagian dari Ganjarian Spartan. Terima kasih. Terima Jangan lupa kasih. dukung Ganjar terus. Dukung Ganjar. Hurra. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sukses selalu ya. Sampai Pak Ganjar hidup. Dua periode ya.